Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyah dengan NIM 22043016. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi ke-15 dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, yaitu tentang pasar modal. Baiklah, pada kali ini kita akan mempresentasikan materi ke-15, yaitu tentang pasar modal dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Nah, di sini kita membahas tentang pasar modal Indonesia. Pada umumnya, sistem perdagangan di pasar modal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sistem dealer atau quoted driven market dan sistem pialang atau order driven market. Nah, dalam sistem dealer, bursa efek merupakan tempat bertemunya para dealer. Dealer sendiri adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Nah, sedangkan dalam sistem pialang atau pesanan, investor didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Pialang sendiri adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat siap menerima pesanan jual atau beli dari investor. Oleh karena itu, bursa akan mengatur pesanan tersebut melalui sistem lelang secara terus-menerus. Nah, di Indonesia terdapat bursa efek yang menganut sistem pialang, di mana transaksi dilakukan dengan mendaftarkan pesanannya melalui sistem komputer. Nah, ada dua bursa efek Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berkaitan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta atau BEJ menganut sistem pialang atau sistem order driven. Nah, di sini Bursa Efek Jakarta memiliki 4 macam indeks harga saham, yaitu yang mana indeks pertama yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG, yaitu merupakan indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di Bursa Efek sebagai komponen penghitungan indeks. Yang kedua juga ada yaitu indeks sektoral atau JSK, merupakan indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Dan yang ketiga yaitu indeks LQ45, adalah indeks harga saham yang ditentukan dengan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Sedangkan yang keempat yaitu indeks individual, yaitu merupakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Nah, di sini kita juga membahas tentang go public. Go public atau yang sering kita sebut juga sebagai penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau kepada publik. Nah, dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan mencatat di bursa menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka. Nah, juga ada beberapa proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public. Antara lainnya yaitu tahap pertama, yaitu merupakan tahap persiapan, yang mana pada tahap ini dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Nah, pada tahap yang paling awal, perusahaan melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pedagang saham dalam rangka go public. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. Dan juga ada tahap kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, yang mana pada tahap ini perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait atau lembaga otoritas jasa keuangan atau bisa juga kita sebut dengan OJK. Yang mana pada tahap ketiga yaitu tahap penawaran saham, yang mana pada tahap ini merupakan tahap yang paling utama karena pada waktu inilah si emiten menawarkan saham kepada masyarakat, penawar saham di pasar perdana atau IPO. Nah, investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam membeli saham perusahaan yang akan go public ini.
Nah, yang keempat yaitu tahap pencatatan saham di Bursa Efek, yang mana tahap ini merupakan tahap akhir dari pencapaian go publik. Nah, setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebahagiaan di pasar perdana maka bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini juga ada tentang persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Dalam hal pengertiannya saja, hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai tempat media bertemunya. Nah, di sini sedangkan hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya, baik itu dalam bidang usaha tertentu di Indonesia. Penanaman modal ini tentunya dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, demikian maka terminologi pasar memiliki perbedaan dengan arti terminologi penanaman, yang mana hukum pasar modal lebih ditujukan kepada penanaman modal secara tidak langsung atau indirect investment. Nah, di sini dari sisi kelembagaan hukum pasar modal dan hukum penanaman modal, masing-masing hal ini memiliki kelembagaan sendirinya yang mandiri. BAPEPAM menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau UU OJK adalah sebagian dari struktur otoritas jasa keuangan dengan tugas utamanya yaitu menangani kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pasar modal yang dimaksud adalah kegiatan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, di sini secara etimologis pasar modal terdiri dari dua kata, yaitu pasar dan modal. Nah, untuk kata pasar digunakan beberapa istilah seperti bursa, exchange, market. Sedangkan untuk kata modal digunakan istilah seperti efek, securities, dan stock dalam bahasa Inggrisnya. Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia yaitu adalah bursa efek. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai tentang materi pasar modal. Di sini presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pasar modal. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.